Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Widya Apriliani, saya mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari revolusi industri 3.0 versus revolusi industri 4.0. Nah, di sini perbedaannya apa sih dari masing-masing tiap 1.0, 2.0, 3.0. Nah, di sini revolusi industri 1.0 dipicu oleh mesin uap, lalu industri 2.0 dipicu oleh ban berjalan dan listrik. Nah, lalu selanjutnya untuk yang revolusi industri 3.0 ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot yang saat ini kita sudah gunakan untuk sehari-hari ya, untuk kebutuhan kita belajar serta bekerja. Lalu komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia Kedua itu sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman adalah komputer bernama Colossus. Nah, dulu tuh komputernya tuh gede banget gitu. Nah, komputer yang dapat diprogram tersebut merupakan mesin raksasa sebesar ruang tidur yang tidak memiliki RAM dan tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard. Jadi, komputer yang pertama itu udah besar, makan tempat, tapi dia tidak memiliki RAM. Lalu juga dia tidak bisa menerima perintah dari manusia, gitu, seperti yang sudah kita gunakan saat ini. Nah, komputer purba tersebut hanya menerima perintah melalui pita kertas yang membutuhkan daya listrik sangat besar, yaitu 8.500 watt. Besar banget ya, zaman dulu. Nah, lalu namun kemajuan teknologi, komputer berkembang luar biasa pesat nih setelah Perang Dunia II selesai. Yaitu ada penemuan semikonduktor, transistor, terus integrate chip. Nah, ini membuat ukuran komputer semakin kecil gitu. Jadi IC ini yang sangat membantu banget ya. Lalu listrik yang dibutuhkan semakin sedikit, tentunya makin hemat kita. Kalau yang pertama kan 8.500 watt tadi. Lalu serta kemampuan berhitungnya semakin canggih. Nah, lalu mengecilnya ukuran membuat komputer bisa dipasang di mesin-mesin yang mengoperasikan lini produksi. Komputer pun mulai menggantikan banyak manusia sebagai operator dan pengendalian lini produksi. Nah, benar banget kan? Jadi kalau untuk kayak pekerjaan-pekerjaan seperti sekarang ini kita udah banyak banget diwakilkan oleh komputer. Nah, ini lalu ada contoh nih. Ini contoh komputer pertama tuh, besar banget. Dan dia nggak bisa nerima perintah manusia seperti keyboard yang sekarang kita bisa gunakan. Dia juga tidak memiliki RAM. Lalu untuk wattnya tadi besar banget, 8.500 watt. Nah, lalu selanjutnya kita ke revolusi industri 4.0. Nah, apa sih revolusi industri 4.0? Nah, di sini nih fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Nah, revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Nah, konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi, dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Nah, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Nah, sekarang nih yang kita udah lakukan. Nah, ini ada beberapa teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan industri siap digital, yaitu ada Internet of Things, Big Data, lalu Artificial Intelligence. Nah, ini IoT, Internet of Things. Nah, sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan. Nah, untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data dan jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia atau interaksi manusia dan komputer. Nah, ini berguna banget ya. Jadi dia sistem menggunakan perangkat komputasi dan mekanis nih. Lalu selanjutnya ada big data. Nah, big data dari katanya aja udah big ya kan, berarti besar. Nah, ini istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak struktur. Nah, big data dapat dianalisis nih untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Nah, di sini di Indonesia ada beberapa penyedia layanan big data, yaitu seperti Sonar Platform, Request Platform, Warung Data, Databot, dan masih banyak lagi.
layanan big data yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya ada artificial intelligence. Nah, ini merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Wah, hebat banget kan? Seperti layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. Berarti kita masih bisa mengendalikan nih kita sebagai manusia. Nih, AI bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Jadi ini dia bekerja sama dengan kita manusia. Nah, tujuan dari program revolusi industri itu apa sih? Nah, yang pertama tuh untuk mendorong ekonomi Indonesia masuk ke dalam 10 besar dunia di tahun 2030. Coba nih nanti kita lihat ya di tahun 2030. Nah, emang kenapa sih? Sebab program ini bisa meningkatkan produksi hingga ekspor. Tentunya sangat menguntungkan kan? Nah, lalu selanjutnya nih, contoh penerapan industri 4.0 di Indonesia. Nah, di sini nih apa aja sih yang menjadi tulang punggung industri di dalam revolusi industri 4.0? Nah, di sini tuh ada makanan dan minuman tentunya. Lalu tekstil, otomotif, elektronik, kimia. Contohnya apa sih? Contohnya penerapan revolusi industri 4.0 adalah kebijakan e-smart IKM. Tuh. Sekarang tuh udah berbasisnya elektronik ya. Dengan adanya hal itu, para pelaku usaha bisa mempromosikan produk lebih masif di platform digital. Apalagi zaman sekarang udah pada canggih, udah banyak banget aplikasi dari platform digital yang menawarkan banyak banget promo-promo. Keren banget kan? Nah, lalu selanjutnya kita akan bahas CAD versus CAM. CAD adalah singkatan dari Computer Aided Design, yang merupakan sistem yang merancang desain dengan layar komputer. Nah, operator CAD membuat gambar desain menggunakan program CAD tersebut. Dia lebih untuk, ini CAD ini untuk merancang desain ya. Lalu, perangkat lunak CAD digunakan untuk meningkatkan produktivitas perancang, meningkatkan kualitas desain, meningkatkan komunikasi melalui dokumentasi, dan membuat database untuk pembuatan. Nah, desain yang dibuat melalui perangkat lunak CAD sangat membantu dalam melindungi produk dan penemuan saat digunakan dalam aplikasi paten. Keren banget kan? Lalu selanjutnya ada CAM, Computer Aided Manufacturing. Nah, komputer yang khusus dirancang untuk mengendalikan peralatan produksi. Nah, manfaat yang diperoleh itu apa sih dari CAD dan CAM? Nah, yang pertama itu mampu merancang dan membuat produk yang berkualitas tinggi. Lalu yang kedua, untuk memperpendek waktu perencanaan produk. Lalu yang ketiga ada mampu menekan biaya operasional. Nah, ini yang terakhir juga mampu menyediakan database yang lengkap. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem Kanban versus line production. Sistem Kanban itu apa sih? Sistem Kanban adalah suatu sistem informasi yang secara harmonis mengendalikan produksi produk yang diperlukan dalam jumlah yang diperlukan pada waktu yang diperlukan. Nah, dalam tiap proses manufacturing dan juga di antara perusahaan. Lalu untuk line production, yaitu praktik produksi yang mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan. Dan pemborosan inilah yang menjadi target untuk dikurangi. Ini keren banget ya, bagus. Bagus banget nih, mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada terus untuk mendapatkan nilai ekonomis gitu. Jadi diatur menggunakan sistem line production. Nah, Len selalu melihat nilai produk dari sudut pandang pelanggan, di mana nilai sebuah produk didefinisikan sebagai sesuatu yang mau dibayar oleh pelanggan. Oke, selanjutnya saya akan bahas sedikit dari materi pertemuan 9, yaitu strategi proses. Seperti yang ada di slide, definisi dari proses adalah tahapan-tahapan atau urutan-urutan kegiatan yang tidak boleh dilangkahi. Nah, jadi proses itu benar-benar harus terstruktur ya, dari awal sampai akhir itu tidak boleh ada yang terlewat gitu. Jadi nggak boleh ada yang dilangkahi atau dikurangin atau didahului, nggak boleh, jadi harus berurut. Proses adalah kegiatan yang selalu berulang. Nah,
Selanjutnya ini strategi proses transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuannya tentu ada ya di sini untuk menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan. Nah, di sini ada siapa aja sih pihak yang terlibat dalam proses transformasi. Nah, di sini tuh ada penanganan bahan baku, penanganan tenaga kerja, penanganan teknologi, metode. Nah, di sini tentunya definisi teknologi, kemampuan manusia yang menggunakan metode dan peralatan yang menghasilkan suatu produk. Banyak banget teknologi yang menghasilkan produk yang biasa kita gunakan. Ini teknologi adalah sekumpulan proses, lalu alat-alat, lalu metode-metode untuk menghasilkan barang dan jasa. Teknologi adalah alat bantu yang menentukan tingkat efisiensi. Jadi teknologi sangat berperan penting banget ya. Lalu jenis teknologi ini ada, menurut kecanggihannya ada 3, teknologi tradisional, mekanik, otomatisasi. Otomatisasi lebih sekarang banget ya, zaman sekarang banget yang sudah kita gunakan. Komputer, tuh teknologi berbasis komputer ini yang tadi kita bahas. Manfaatnya sudah. Nah, lalu ini ada strategi proses. Nah, fokus pada proses, fokus berulang, fokus pada produk, mass customization. Ini ada masing-masing. Oke, baik. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.